Shalom. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu, kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, Yesusku hebat, dahsyat, yes, yes, yes. Oh iya kak, kayaknya ibadah minggu ini agak berbeda deh dengan ibadah minggu sebelumnya. Apakah adik-adik tahu apa perbedaannya? Nah adik-adik, selain kita merayakan ibadah, hari Minggu ini kita akan merayakan HUT PAR yang ke-18 tahun. Hore! Iya adik-adik, sebenarnya hari ulang tahun PAR GKI Via Dolorosa itu bertepat pada tanggal 29 September. Tetapi karena kondisi pandemi saat ini masih terjadi COVID-19, maka kita semua merayakannya dari rumah saja. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitabnya, dan kita semua fokus dalam beribadah. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengundang Dia di dalam hati kita. Nah, adik-adik yang di rumah, tema HUT kita tahun ini adalah Sekolah Minggu yang Bertumbuh dan Bersyukur. Nah, mari adik-adik bangkit berdiri, kita memuji, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita tanpa berhenti. Hari boleh berganti, Senin, Selasa, Minggu boleh berganti, bahkan bulan berganti, tapi penyertaan Tuhan kepada kita itu tidak pernah tergantikan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Senin, Selasa, Yesus Rajaku. Oke, adik-adik di rumah, kakak mau bertanya, apakah adik-adik di rumah bersukacita pada hari ini? Bersukacita. Iya, kita harus bersukacita karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku.
tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami sepanjang minggu lamanya hingga pada hari ini kami boleh siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kami kasih karunia-Mu sehingga kami boleh dengan fokus untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Dan kiranya itu dari situ ya Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Dan juga pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah. Kiranya dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, menjadi anak-anak Tuhan yang hits tentu saja boleh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan hikmat untuk memilih kehidupan kita. Dan apa yang kelihatan baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Untuk itu, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Nah adik-adik, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia menciptakan manusia, Dia memberi kita tubuh yang sempurna, Dia memberi kita otak untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Untuk itu adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Adik-adik, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, kita mau datang bersyukur, berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita setiap hari. Pertolongan Tuhan yang selalu datang kepada kita tidak pernah terlambat. Dan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita angkat penyembahan, Bapa Engkau sungguh baik.
kita mengasihi sesama kita karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita tanpa memandang perbedaan di antara kita. Bagi Tuhan, kita semua berharga di matanya. Untuk itu adik-adik, mari kita menggunakan perbedaan di antara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyi lagu Big or Small, Short and Tall. Kira-kira kakak-kakak pengasuh di sini pada suka atau tidak membaca buku? Suka. Ya, kita sudah dengar jawabannya. Ada yang suka dan ada yang tidak. Sekarang kita mau tanya kakak-kakak yang suka baca buku ini, kira-kira buku apa saja yang dibaca? Kakak Steve, buku apa yang dibaca? Iya kakak, saya suka membaca buku komik, buku novel, buku cerita, dan buku dongeng. Bagaimana dengan kakak Ana? Saya suka komik dan pastinya saya suka membaca Alkitab. Ya, sekarang kita mau dengarkan kakak yang tidak suka baca buku nih. Kenapa alasannya? Karena membosankan kakak. Karena mengantuk kakak. Ya adik-adik, dari kakak-kakak semua tadi bilang ada yang suka baca buku dan ada yang tidak suka. Nah, dari membaca buku kita bisa mendapatkan banyak hal, dapat pengetahuan. Tetapi hanya satu yang berisi kebenaran dan perkataan firman Tuhan, yaitu apa? Yaitu Alkitab. Nah, adik-adik, kita jangan cuma suka baca buku dongeng, buku pelajaran, tetapi kita juga harus rajin membaca Alkitab di rumah. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang dan rapi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, "Hai kawan, tahukah kamu?" Berisi kebenaran,
Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di hari ini kita bersyukur karena Par GKI Filorosa Sempan boleh bertambah satu usia menjadi 18 tahun. Oleh sebab itu kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa meminta tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang terus setia di dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak. Di saat ini kami hendak mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami dapat diterangi. Dan kami dapat mengerti segala maksud dan rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kami sebagai seorang anak, sebagai anak-anak sekolah minggu di dalam jemaat GKI Filorosa Sempan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sekalian telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pasti mau dengar cerita. Dan Ibu Pendeta mau tanya, kira-kira siapa yang di rumah mempunyai pohon yang ditanam? Coba diangkat tangan yang punya pohon. Kalau semua punya, semua coba lihat keluar. Pohon yang adik-adik tanam itu pohon apa? Kira-kira adik-adik tanam itu di atas batu atau adik-adik tanam di tanah? Dan kita bisa lihat ketika pohon itu dia kuat, mempunyai akar yang sangat kuat, maka dia akan terus bertumbuh ketika ada hujan, ada banjir. Dia tidak gampang untuk rubuh karena dia mempunyai akar yang sangat kuat. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pasti juga kita pernah memakan buah dari setiap pohon yang ada di sekitar rumah kita atau tidak kita beli dari pasar atau dari toko buah. Kita makan, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, atau mungkin ada juga yang rasanya tidak enak di mulut karena mungkin dia sudah busuk. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap pohon yang ditanam pasti akan menghasilkan buah. Setiap pohon yang ditanam pasti menghasilkan buah, seperti pohon mangga, pohon pepaya, pohon rambutan, jambu biji, jambu air, pasti menghasilkan buah. Tetapi ketika kita lihat di pohon itu, kita melihat, oh buahnya sangat baik, buahnya sangat bagus. Tetapi belum tentu setiap pohon yang menghasilkan buah, buahnya rasanya manis atau rasanya asam. Kita harus ke sana petik dan memakannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sama halnya dengan kita. Ketika kita sebagai anak-anak, kita taat dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, maka kita akan sama seperti pohon yang tadi Ibu Pendeta bilang, seperti pohon yang akarnya kuat. Yang pohonnya akarnya kuat sehingga ketika ada banjir, dia tidak gampang untuk rubuh. Dia tidak gampang untuk rusak karena dia mempunyai akar yang sangat kuat dan dia tidak ditanam di atas batu. Ketika pohon atau tanaman yang kita tanam di atas batu, dia tidak akan bertumbuh. Dia tidak akan bertumbuh, sebaliknya dia akan mati. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus seperti pohon yang ditanam di tanah yang baik sehingga kita dapat bertumbuh. Yang berarti bahwa ketika kita sebagai anak-anak harus berdoa, baca firman, sehingga iman kita akan dikuatkan. Kita akan menjadi anak-anak yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahkan kita sekalian, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita sama seperti pohon-pohon yang bertumbuh, tetapi menghasilkan buah yang asam, yang tidak baik. Bahkan mungkin pohon itu dia menghasilkan buah, tetapi buah yang tidak baik atau buah yang busuk.
Karena kehidupannya seakan-akan dia rajin sekolah minggu, dia rajin mendengarkan firman, tetapi dia tidak melakukannya. Sehingga kehidupannya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan cerita-cerita dari minggu ke minggu tentang firman yang sudah disampaikan oleh para pengasuh, kita mendengarkannya dan kita mau melakukannya, maka kita akan menghasilkan buah yang baik atau buah yang manis. Dan kehidupan kita pasti akan diberkati. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi kakak, bagi adik, bagi orang tua, bahkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dalam tema yang diberikan bagi kita dalam HUT Par GKI Dorosa Sempan, yaitu sekolah minggu yang bertumbuh dan bersyukur. Kita sekalian ada di situasi dan kondisi dunia yang dimana wabah COVID-19 atau yang kita kenal virus corona sedang merajalela. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak, ketika orang tua atau guru-guru sekolah minggu atau orang-orang yang lebih dewasa mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat tubuh kita tidak sehat atau membuat diri kita menjadi tidak sehat. Oleh sebab itu ketika mereka mengatakan bahwa jangan pergi ke sana, jangan pergi ke situ, harus tinggal dulu di dalam rumah, itu berarti ada maksud dan tujuan, yaitu supaya kita dihindari dari segala sakit penyakit, terlebih khusus virus corona. Virus corona itu dia tidak mengenal, dia bilang ini masih kecil, jadi virus corona tidak akan kena sama anak-anak kecil. Atau virus corona ini dia tidak akan kena kepada anak-anak yang tinggal saja di dalam rumah dan dia cuma main mungkin di sekitar lingkungan rumah. Virus corona dia tidak mengenal, mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, dia hajar semua. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak, ketika kita mau keluar rumah, kita mau melakukan segala sesuatu, jangan lupa untuk memakai masker. Ketika selesai main dari luar, pulang ke rumah, jangan lupa untuk cuci tangan, cuci kaki, bersihkan tubuh, mengganti seluruh pakaian kita yang kita pakai ketika kita dari luar. Sehingga setidaknya melalui apa yang kita lakukan itu dapat mencegah yang namanya kita terjangkit virus corona. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi saat ini. Walaupun kita ada dalam situasi dan kondisi saat ini, kita harus tetap bersyukur. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita merayakan ulang tahun, kita ada sama-sama di dalam gereja. Tetapi tahun ini mungkin tidak. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bagi kita sekalian untuk tetap bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal, baik atau tidak baik waktunya. Harus tetap bersyukur. Kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan ulang tahun atau HUT Par ini dengan cara seperti ini. Kita bersyukur karena sukacita yang kita rasakan tidak berkurang, tetap ada, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani, terus memberkati seluruh kehidupan kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari cerita yang kita dengarkan di saat ini, atau tema yang tadi sudah disebutkan bahwa sekolah minggu yang bertumbuh dan bersyukur, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Di sini Rasul Paulus dia menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka harus tetap bersyukur, harus tetap mengandalkan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita bukan takut kepada virus corona karena virus corona adalah Tuhan, tidak. Tetapi kita mencegah. Firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa berdoa dan bekerja. Kita berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita dan kita percaya Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sesuatu sakit penyakit. Asalkan kita patuh dan taat kepada himbauan-himbauan yang diberikan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan
yang diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan bagi kita bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita harus terus bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah pasti mempunyai sahabat sejati kan? Ya, sahabat sejati adalah teman yang selalu untuk kita dalam keadaan suka maupun duka. Begitupun dengan Tuhan, Dia selalu baik untuk kita dan setia buat kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita menyanyi Kami Bawa Pujian. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus
atas umur yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Par GKI Via Dolorosa Sempan yang ke-18 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 9 bulan lamanya. Di tengah pandemi COVID yang mendunia, kami percaya kasih-Mu yang kekal dan kuat terus menyertai kami, melindungi, memberkati kami, selaku persekutuan anak dan remaja. Semua pelayanan ibadah telah kami lakukan karena Tuhan. Pemberitaan firman yang dilaksanakan oleh para pengasuh sekolah minggu memberkati seluruh kehidupan mereka, memberkati semua anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing di setiap hari Minggu. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak mengikutinya, ingatkan mereka supaya pada kesempatan yang akan datang mereka juga boleh mencari Tuhan, menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Di usia kami yang ke-18 tahun, Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh pengasuh sekolah minggu, pengajar-pengajar dalam seluruh pelayanan mereka bagi kami semua. Juga memberkati Bapa dan Mama kami yang selalu setia melayani kami. Kami juga berdoa bagi guru-guru kami. Kami berdoa bagi kakak dan adik kami, bagi semua saudara-saudara kami, bagi jemaat-Mu ini. Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab dan kerja mereka, dalam semua pelayanan yang mereka kerjakan. Hari ini juga kami berdoa, bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di usia kami yang ke-18, kami merasakan betapa Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus memberikan mereka kesembuhan. Yang berduka cita, hiburkan mereka. Yang salah jalan, Tuhan Yesus luruskan. Yang lemah iman, Tuhan Yesus menguatkan. Yang tidak pernah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu, ingatkan mereka, supaya mereka juga boleh mengambil bagian untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Berkati kami di hari ini. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu dari sinode, klasis dan jemaat-jemaat GKI Via Dolorosa Sempan. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa menyerahkan semua pemerintah kami dari pusat, provinsi, daerah, Kabupaten Mimika. Tuhan Yesus memberkati. Para pemerhati yang memberikan waktu dan hidup mereka untuk melayani sesama kami yang mengalami COVID-19, Tuhan Yesus juga memberkati. TNI Polri, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Berkati kami semua. Biarlah semua yang kami lakukan di hari ini, Tuhan Yesus dimuliakan dan hidup kami diberkati. Terima kasih atas semua kebaikan dan kasih setia-Mu, pimpin kami di bulan Oktober ini. Kami boleh menjalaninya dengan kasih dan kekuatan bahkan pertolongan Tuhan di bulan GKI. Kami boleh memberikan hati dan hidup kami dipimpin terus oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati seluruh kehidupan kami semua. Terimalah kehidupan kami. Biarlah semua yang kami lakukan sepanjang 9 bulan ini dan memasuki bulan Oktober, kami terus menjalaninya dalam kuasa, kasih, dan kebaikan-Mu. Semua program dalam Par GKI Via Dolorosa Sempan, Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh umat-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, sumber hidup dan kekuatan kami, yang terus memimpin kami, menyertai kami. Di tengah pandemi COVID yang mendunia, kami tetap sekolah di rumah kami masing-masing, lewat kehidupan kami, sekolah kami, baik yang TK, SD, SMP, SMU, Tuhan Yesus memberkati, supaya masa depan kami, cita-cita kami, semua diberkati oleh-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sumber hidup dan kekuatan kami, sumber berkat, pemimpin hidup kami. Di bulan GKI, bulan Oktober ini, kami sudah berdoa, bersyukur, menyambut hari ini dalam kuasa kasih-Mu. Amin. Ya adik-adik, dalam situasi saat ini, kita tidak perlu takut atau khawatir. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia.
seperti menara yang kuat dan kota benteng yang teguh. Nah adik-adik, mari dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan kita menyanyikan dan menyerukan nama Tuhan dalam lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik yang di rumah, kita akan menutup ibadah kita di pagi ini. Kita akan menerima berkat. Semuanya adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus Tuhan, adik-adik yang di rumah maupun kakak-kakak pengasuh yang ada di sini, hendaklah kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan dengan membaca firman-Nya setiap hari. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dengan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik itu susah maupun senang, kita harus datang ke hadirat Tuhan untuk berterima kasih. Kita menerima berkat Tuhan dengan mengangkat pujian El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Allah menjaga
kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus turun atas seluruh kehidupan kita sekalian, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat pagi, shalom bagi adik-adik yang ada di rumah, shalom bagi kakak-kakak, ibu pendeta yang ada di sini. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena di hari ini Sekolah Minggu Jemaat GKI Via Dolorosa boleh berulang tahun yang ke-18. Dan itu kita bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Ya, Sekolah Minggu Via Dolorosa boleh bertumbuh baik secara jasmani, baik juga bertumbuh secara rohani. Dan hari ini anak-anak Sekolah Minggu Via Dolorosa sudah lebih banyak lagi. Itu luar biasa perkembangan anak-anak Sekolah Minggu di Jemaat GKI Via Dolorosa, sehingga tema kita hari ini Sekolah Minggu yang bertumbuh dan bersyukur. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam acara ulang tahun kita di pagi hari ini. Kita akan membakar lilin ulang tahun sebagai simbol bahwa Sekolah Minggu Via Dolorosa sudah berusia yang ke-18 tahun. Nah, sebelum itu kita menyanyi satu lagu. Ya. Kita bersyukur sebagaimana tema kita bahwa bertumbuh, anak Sekolah Minggu yang bertumbuh dan bersyukur. Kita menyanyi sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman panitia atau yang mewakili dulu bisa membakar lilin ulang tahun. Ketua panitia. Ya, terima kasih. Karena kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di malam hari ini bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan meniup lilin ulang tahun, tetapi mungkin karena kita sebagai orang yang taat mengikuti protokol kesehatan, kita mungkin tidak usah meniupnya, tetapi kita akan sama-sama mengipas dengan topi yang ada di kepala kita. Menggunakan topi kita akan kipas api lilin ini. Oke, hitungan ketiga, silakan angkat topinya. Mungkin bisa hitungan ketiga kita akan kipas. Kita maju, mungkin ibu pendeta, ibu pendamping bisa maju. Dan kakak-kakak yang di belakang bisa kipas-kipas kayak gini ya. Hitungan ketiga kita tiup lilinnya. 1, kita kipas di lilinnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita nyanyi selamat ulang tahun.
semangat kita nyanyi selamat ulang tahun untuk Parvia Dolorosa yang ke-18. Disilakan kepada Ibu Pendeta, kedua Ibu Pendeta sebagai pelayan firman Tuhan di Jemaat GKI Via Dolorosa untuk memotong kue ulang tahun. Sesudah itu disusul oleh kedua teman-teman panitia. Silakan. Sekretarisnya ada. Pendamping. Sebagai pelayan firman memberikan kepada Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta ke pendamping, dan pendamping memberikan ke panitia, dan panitia meneruskan ke teman-teman sebagai perwakilan dari WIK masing-masing, dan juga perwakilan dari kakak-kakak pengasuh, dan juga perwakilan dari koordinator-koordinator kelas, mulai dari kelas kecil sampai kelas Alkitab. Diserahkan kepada panitia, Ibu Koordinator pendamping menyerahkan kepada panitia. Panitia menyerahkan kue ulang tahun kepada pendamping kelas kecil, kepada Kakak Desi. Koordinator kelas Tegal, Kakak Regina. Koordinator kelas tengah atau kelas tangguh, Kakak Mercy. Koordinator kelas besar, Kakak Pebi. Koordinator kelas besar, Kakak Pebi. Koordinator kelas remaja oleh Kakak Tamse. Kelas remaja Kakak Tamse. Kelas remaja 1 oleh Kakak Tamse. Remaja 1 oleh Kakak Tamse. Koordinator kelas remaja 2 oleh Kakak Ana. Koordinator kelas remaja 3 oleh Kakak Erna.
diwakili orang tua oleh Kakak Liontin. Dan yang terakhir, mewakili seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan juga para orang tua, ya, adalah Kakak Steve. Oke. Silakan Ibu pendamping memotong kue juga untuk Ibu Pendeta. Kalau tadi Ibu Pendeta sudah melayani kakak-kakak pengasuh juga koordinator-koordinator kelas, mari Ibu pendamping Parvia Dolorosa juga akan membagikan kue ulang tahun sebagai simbol kasih sayang, sebagai simbol cinta kasih Ibu Pendeta, Ibu pendamping kepada para pelayan yang ada di Jemaat GKI Pia Dolorosa, dan sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan terakhir, saya juga akan melayani Ibu pendamping sebagai wujud kebersamaan kita di dalam pelayanan sekolah minggu Jemaat GKI Pia Dolorosa. Kita akan menikmati berkat Tuhan lewat kue ulang tahun yang kita sudah pegang masing-masing. Ya, pada hitungan yang ketiga kita akan mencicipinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Ibu dan Ibu Pendeta dan Ibu pendamping juga teman-teman panitia, badan pelayan, mari kita sama-sama katakan hari ini bahwa sekolah minggu yang bertumbuh dan bersyukur. Ya, dengan penuh semangat, ketika kita katakan bertumbuh dan bersyukur, ya, tangan kita bertumbuh dan bersyukur. Ya, bisa? Ya, silakan diletakkan dulu. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita ya. Tema di tahun ini yaitu sekolah minggu yang bertumbuh dan bersyukur. Kita ulang sekali lagi, sekolah minggu yang bertumbuh dan bersyukur. Oke, adik-adik, semua kakak pengasuh memohon maaf karena di ulang tahun Parvia Dolorosa yang ke-18, kakak pengasuh dan para pelayan, Ibu Pendeta, Ibu Koordinator, pendamping PAR tidak bisa merayakan perayaan ulang tahun bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah karena pandemi COVID-19. Kita mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah, tidak boleh melakukan acara yang lebih besar. Kita tidak merayakannya seperti tahun-tahun yang lalu, melakukan berbagai macam lomba. Kakak pengasuh membagi bingkisan, tetapi hari ini kita merayakannya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan ulang tahun kita sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah dan juga Ibu Pendeta dan kakak-kakak yang ada di sini,
sebagaimana tema kita hari ini dalam ulang tahun Par Via Dolorosa yang ke-18, Sekolah Minggu yang Bertumbuh dan Bersyukur. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa Sempan Timika ke-18 tahun. Tetap bertumbuh di dalam pengenalan kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Via Dolorosa Sempan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 tahun Par GKI Via Dolorosa Sempan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, atas nama Persekutuan Anak dan Remaja Klasis GKI Mika mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Via Dolorosa Sempan yang ke-18. Kiranya dengan ulang tahun yang ke-18 ini, setiap pelayanan dan setiap kerja keras guru-guru sekolah minggu yang berada di Jemaat Via Dolorosa Sempan selalu diberkati, bahkan anak-anak terus diberkati agar menjadi anak-anak yang mandiri dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, atas nama Persekutuan Anak dan Remaja Klasis GKI Mika, ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa yang ke-18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun. Hore! Kami, Diva dan Naya, mengucapkan selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa ke-18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Afir, saya Prince. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 Par Via Dolorosa Sempan. Semoga semakin jaya. Shalom. Terima kasih. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun untuk kita semua Par GKI Via Dolorosa Sempan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kakak asuh yang selalu mengajari kita, dan semoga juga Tuhan memberkati aku, adikku, dan semua teman-teman. Selamat ulang tahun untuk Par GKI Via Dolorosa Sempan. Tuhan Yesus memberkati. Salamnya. Semangat. Dadah. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Nama saya Jevita. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Par GKI Via Dolorosa yang ke-18 tahun. Shalom. Salam sehat. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa yang ke-18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Christian mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 Par GKI Via Dolorosa Sempan Timika. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Teman-teman, selamat pagi. Selamat ulang tahun Par GKI Via Dolorosa Sempan yang ke-18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom. Selamat ulang tahun Pak GKI Via Dolorosa Sempan yang ke-18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Pak GKI Via Dolorosa Sempan Timika yang ke-18. Mari kita bertumbuh dalam Tuhan dan selalu bersyukur tiap hari, baik susah maupun senang. Selamat berkarya buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yeay!